Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti Ningsi. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan media sosial dengan pengembangan perpustakaan yang saya ambil dari referensi buku penulis Radia yang diterbitkan oleh Pustaka Taman Ilmu untuk tugas mata kuliah Teknologi Media Sosial. Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana yang memperoleh informasi untuk semua penggunanya. Media sosial berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Harusnya didesain sedemikian rupa agar media sosial dapat berfungsi dengan semestinya. Kaplan beserta Henley menyatakan media sosial itu kumpulan aplikasi dengan basis internet yang pembangunannya berdasarkan ide dan teknologi Web 2.0, serta adanya kemungkinan pembuatan dan pertukaran antara user-generate konten. Dalam media sosial yang menjadi platform, dasarnya adalah Web 2.0, Lesmana tahun 2012, sedangkan Hanson menyebutnya sosial media atau lebih dikenal dengan media sosial adalah media yang diciptakan bagi kemudahan hubungan sosial masyarakat dua arah. Teknologi internet merupakan basis media sosial yang cara kerjanya melalui pengubahan model sebaran suatu informasi baik dari satu ke banyak sasaran dan juga dari banyak sasaran ke banyak sasaran. Purnama tahun 2010. Media sosial mengacu pada penggunaan platform media baru yang mensyaratkan adanya komponen dan saluran komunikasi publik yang ditandai dengan adanya aktivitas online. Media sosial mencakup struktur sosial di mana di dalamnya orang-orang dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Besarnya penggunaan media sosial di masyarakat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perpustakaan dalam menjalankan fungsinya yang harus selalu berorientasi kepada pemustaka. Saat ini, telah banyak perpustakaan yang menggunakan media sosial untuk mendukung layanannya. Namun demikian, masih banyak perpustakaan yang belum optimal menggunakan media sosial tersebut. Macam-macam media sosial. Karzaluato tahun 2018 menyatakan media sosial terbagi dalam 6 macam, yaitu yang pertama blog. Blog adalah website untuk memasang tulisan yang dilakukan oleh seseorang maupun banyak orang atau kelompok dengan penyediaan ruangan bagi pembaca serta pemberian kebebasan untuk saling mengulas komentarnya. Lalu yang kedua ada forum. Forum adalah situs yang mana penggunaannya bisa merangkai bahkan mengomentarin pokok masalah yang dibuat. Forum sering dijadikan acuan bagi orang-orang yang tertarik pokok masalah yang dibatasi atau yang dibahas. Yang ketiga, komunitas konten. Komunitas konten adalah situs yang memudahkan pengguna melakukan pemasangan maupun penyebaran konten, baik berbentuk video, bahkan foto untuk dibagikan ceritanya kepada orang lain. Situs biasanya membuat menu voting agar para pengunjungnya bisa memberikan penilaian konten yang layak untuk dipasang. Lalu yang keempat ada dunia virtual, adalah situs di mana pengunjungnya bisa merasakan keadaan seperti nyata. Karena pengunjung situs ini bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya, padahal kenyataannya hanya dalam dunia maya atau internet, sebagai contohnya game online. Lalu yang kelima ada Wikis. Wikis adalah situs yang mana data dan dokumen dihasilkan bagi pengunjung yang sudah terdaftar menjadi pengguna resmi, bisa menambahkan serta melakukan penggantian konten situsnya dengan berbagai sumber yang lebih berkualitas. Lalu yang keenam ada jejaring sosial. Jejaring sosial adalah kumpulan kelompok orang di dunia maya dan bisa menghubungkan dengan berbagai orang atau pengguna-pengguna lain. Pembuatan situs ini supaya dapat memperluas jaringan berbagai kelompok yang termasuk di jaringan sosial misalnya Facebook maupun Instagram.
Fungsi dan kegunaan media sosial diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai tempat berdiskusi, berinteraksi, dan bersosialisasi tanpa harus bertemu secara fisik. Karena dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi online maupun jejaring sosial yang ada. Lalu yang kedua, sebagai media promosi dalam kemajuan perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengikuti informasi terupdate yang diupdate oleh pihak perpustakaan. Lalu yang keempat, mencari buku di perpustakaan tanpa harus menggunakan kartu katalog manual karena sudah ada katalog online yang disediakan oleh jejaring sosial untuk menelusurinya. Yang kelima, meminjam buku di perpustakaan cukup dengan scan barcode maupun dibaca dengan alat berbasis radio frequency identifying atau yang disebut dengan RFID tanpa harus datang ke perpustakaan untuk mencatat peminjaman secara manual. Lalu yang keenam, pengguna media sosial yang ingin mengupdate tentang perpustakaan di daerahnya, tetapi terhalang oleh jarak dan waktu. Lalu yang ketujuh, sebagai media penunjang pembelajaran khususnya pada siswa dan mahasiswa yang banyak menggunakan jejaring sosial, mereka dapat mendownload file dari jejaring sosial itu yang telah diupload oleh pihak perpustakaan. Lalu selanjutnya, tujuan media sosial untuk perpustakaan. Media sosial yang terkenal saat ini adalah Facebook dan Twitter. Perpustakaan saat ini setidaknya memiliki satu akun Facebook dan satu akun Twitter. Pembuatan akun Facebook dan Twitter di perpustakaan tujuan utamanya adalah membangun interaksi antara pustakawan dan pemustaka dalam menginformasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan informasi peminjaman, perpanjangan peminjaman, pemesanan buku, kritik saran, dan lain-lain. Selain itu, Facebook dan Twitter suatu perpustakaan dapat dijadikan sebagai media promosi dan membantu dalam pengembangan minat baca masyarakat. Sebagai media promosi, misalnya masyarakat yang berada jauh di lingkungan perpustakaan akhirnya dapat mengetahui keberadaan perpustakaan tersebut dan sedikit mengetahui profilnya karena dapat dilihat melalui Facebook dan Twitter. Sedangkan dalam pengembangan minat baca, perpustakaan dapat mengupload cover buku terbaru dengan topik yang menarik, sehingga masyarakat akan penasaran dan tertarik untuk berkunjung di perpustakaan. Dalam hal ini, pustakawan memiliki peranan penting agar dalam pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara maksimal. Jejaring sosial memiliki dampak tersendiri bagi para penggunanya. Dampak positif yang timbul dari penggunaan situs jejaring sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin mudah berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sarana promosi. Lalu yang ketiga ada sarana sosialisasi program pemerintah. Yang keempat, sarana silaturahmi. Dan yang kelima, sarana hiburan. Lalu selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan dunia luar. Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face-to-face cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Lalu yang kedua, membuat kecanduan. Tidak dapat dipungkiri jika para pengguna jejaring sosial dapat menghabiskan waktunya seharian di depan komputer karena kecanduan ataupun di depan handphone karena kecanduan, sehingga membuat produktivitas menjadi menurun karena sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk jejaring sosial. Lalu yang ketiga, pemborosan. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan orang tersebut, tidaklah sedikit untuk mengaktifkan internet atau membayar warnet. Hal itu tentu saja akan merugikan bagi penggunanya sendiri karena tidak sedikit biaya yang terbuang sia-sia karena hanya sekedar menggunakan jejaring sosial. Lalu yang keempat, tergantikannya kehidupan sosial. Jejaring sosial sangat nyaman sekali digunakan. Saking nyamannya, sebagian orang merasa cukup dengan berinteraksi lewat jejaring sosial saja, sehingga mengurangi frekuensi tatap muka dengan orang lain.
Lalu yang kelima, pornografi. Sebagaimana situs jejaring sosial lainnya, tentu ada saja yang menyalahgunakan pemanfaatan dari situs tersebut untuk kegiatan yang berbau pornografi. Bahkan ada yang memanfaatkan situs semacam ini untuk menjual wanita. Lalu yang keenam, kesalahpahaman. Di jejaring sosial Facebook, pernah ada kasus pemecatan seorang karyawan karena menulis tidak semestinya di Facebook. Bahkan juga pernah terjadi penuntutan ke meja pengadilan karena kesalahpahaman di Facebook. Jejaring sosial Facebook ini merupakan jejaring sosial yang sifatnya terbuka antara user dan teman-temannya, seperti kehidupan nyata, gosip, atau informasi miring dengan cepat juga dapat berkembang di jaringan ini. Lalu yang ketujuh, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Hal ini mungkin tanpa kita sadari terjadi jika kita membuka Facebook atau media sosial lainnya saat sedang bersama keluarga. Sebuah riset di Inggris menunjukkan bahwa orang tua semakin sedikit waktunya dengan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Salah satunya karena Facebook atau media sosial lainnya. Bisa terjadi sang suami sedang menulis wall, si istri sedang membuat komentar di foto sementara anaknya diurusi pembantu. Yang kedelapan, sarana kriminal. Tentunya para pengguna jejaring sosial harus waspada karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan jejaring sosial untuk melancarkan aksinya. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, mempengaruhi kesehatan. Sebuah artikel di media Inggris menyebutkan Facebook dapat meningkatkan stroke. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.